Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan luas yang membentang dari pegunungan hijau hingga pantai berombak biru, hiduplah seorang raja agung yang kekuasaannya tak terbantahkan. Seperti singa yang menguasai hutan belantara. Usianya telah senja, rambutnya memutih bagai salju di puncak gunung, namun semangatnya masih membara seperti api unggun di malam gelap. Raja ini memiliki seorang putra mahkota yang telah dewasa, gagah perkasa dengan mata tajam seperti elang, dan hati yang penuh ambisi. Raja besar itu bermimpi kelak anaknya akan mewarisi tahta, menjadi penguasa yang sama gilang gemilangnya, memimpin negeri dengan tangan besi, tapi bijaksana. Sejak kecil, putra mahkota itu dididik dengan ilmu pengetahuan yang tak terhitung. Seperti sungai yang mengalir deras membawa harta karun. Guru-guru bijak bestari dan ahli-ahli dari negeri nun jauh didatangkan ke istana megah yang berpilar emas. Mereka mengajarkan ilmu perang yang ganas seperti badai, ilmu tata negara yang rumit seperti jaring laba-laba, ilmu perbintangan yang misterius seperti rahasia bintang-bintang, ilmu hukum yang adil seperti timbangan emas, ilmu perdagangan yang licin seperti minyak, serta segala macam pengetahuan lain yang membuat akal budi semakin tajam. Ketika putra itu beranjak dewasa, bak bunga yang mekar di musim semi, ternyata ia paling jago menguasai ilmu perdagangan. Seperti ikan yang lincah berenang di lautan luas, Ananda lebih cocok menjadi saudagar ulung daripada raja, seru guru kepala dengan suara lantang kepada sang raja. Mata tuanya berkilau penuh keyakinan. "Apa, anakku pantas jadi pedagang biasa?" "Mengapa demikian?" tanya raja, alisnya berkerut seperti awan mendung. Karena Ananda begitu cepat memahami seluk-beluk perdagangan, seperti burung Garuda yang melayang bebas di angkasa. Tapi untuk ilmu perang atau tata negara, Ananda kesulitan menangkap intinya, seperti mencoba menangkap angin dengan tangan kosong. Maka, lebih baik jadilah saudagar hebat saja. Usai rapat rahasia dengan guru kepala, raja segera memanggil putra mahkotanya ke ruang singgasana yang megah, dihiasi permadani sutra dan lampu kristal berkilauan. "Menurut pertimbanganku yang matang, lebih baik Ananda menjadi saudagar dagang yang sukses. Tak perlu memegang kendali pemerintahan negeri ini," kata raja dengan nada tegas tapi penuh kasih. "Jika itu titah ayahanda, hamba patuh sepenuh hati," jawab putra mahkota, suaranya mantap seperti batu karang. "Namun kau tak kuizinkan berlayar sendirian di lautan luas yang penuh badai. Harus ada pendamping setia. Separuh kekayaan negara emas, permata, dan harta tak terhingga akan kujadikan modal kalian berdua. Orang yang mendampingimu harus kuat, mampu makan garam sebanyak 1 liter penuh. Carilah dia. Jika kau temukan, barulah kuizinkan kau mengarungi samudra biru yang bergelora," perintah raja, matanya menyala seperti obor. Mendengar titah ayahanda, putra mahkota segera meninggalkan istana megah, melanglang buana ke kedai-kedai ramai yang dipenuhi aroma rempah dan tawa pedagang, ke pasar-pasar hiruk-pikuk dengan segala warna dan suara, serta tempat-tempat keramaian lain yang seperti sarang lebah. Ia menghubungi sahabat-sahabatnya, menyebarkan kabar seperti angin yang membawa berita. "Ayahanda raja beri separuh harta negara sebagai modal berdagang bersamaku. Syaratnya, orang itu harus sanggup melahap garam 1 liter utuh. Siapa berani, dialah sahabat dagangku yang sejati," seru putra mahkota di tengah kerumunan orang banyak. Suaranya menggema seperti guntur. Kabar itu menyebar seperti api di ladang kering. Pemuda-pemuda gagah perkasa, berotot kekar seperti pohon jati, berbondong-bondong datang ke istana. Mata mereka penuh semangat dan ambisi. Raja telah menyiapkan gelanggang luas seperti arena gladiator, dikelilingi penonton yang berdesakan, sorak-sorainya menggetarkan udara. Garam 1 liter ditimbang teliti, diletakkan di tengah arena seperti harta karun yang menantang. Seorang punggawa memanggil peserta pertama, pemuda tinggi besar, kuat seperti beruang hutan. "Masak cuma garam segini, aku pasti bisa," katanya sombong. Suaranya menggelegar. Penonton bersorak gembira seperti gelombang laut. Ia melahap garam itu rakus, seperti harimau lapar. Tapi belum 1/4 liter, perutnya bergejolak, ia muntah-muntah seperti gunung meletus. Penonton mengejek ramai, tawa mereka menggema. Peserta berikutnya dipanggil. Nasibnya sama, belum separuh liter, sudah kalah. Hari itu tak ada yang lolos. Hari kedua pun demikian.
Pemuda gagah dari pelosok negeri berdatangan seperti rombongan burung migrasi, tapi tak satu pun memenuhi syarat. Garam itu tetap utuh seperti tantangan abadi. Putra mahkota bersedih hati, seperti burung yang sayapnya terluka. Hasratnya berdagang di lautan luas, singgah di negeri-negeri eksotis penuh rempah dan sutra, semakin membara seperti api yang tak padam. Jika tak kutemukan pendamping, mimpi ini akan sirna seperti embun pagi, keluhnya Pilu. Ia meninggalkan istana, berkelana dari kedai ke kedai berasap kopi, dari kampung ke kampung hijau subur, hingga tiba di tepi pantai yang anginnya berhembus lembut, ombaknya bernyanyi lagu abadi. Di sana, ia merenung memandang lautan tak bertepi, sesekali melihat perahu besar berlayar di ufuk, membangkitkan api dagang dalam dadanya. Saat melamun, tiba-tiba tak jauh darinya, seorang kakek tua berteduh di bawah pohon cemara rindang, menatap laut dengan mata bijak. Namanya Tengku Syah Kudam. Bajunya kumal, bercat air bakau seperti pelaut sejati, celananya pun demikian. Melihat putra mahkota, kakek itu mendekat dengan langkah tenang. "Hai anak muda tampan, mengapa kau di sini sendirian? Mau kemana petualanganmu?" tanya Tengku, suaranya hangat seperti sinar matahari senja. "Saya diperintahkan Ayahanda Raja mencari pendamping dagang. Syaratnya amat berat, susah sekali. Sudah banyak pemuda diuji, tapi tak ada yang lolos," jawab putra mahkota, suaranya penuh duka seperti daun layu. "Syarat apa gerangan yang begitu menantang? Harus sanggup makan garam 1 liter penuh, tanpa muntah." "Oh, begitu saja, boleh saya coba, anak muda?" kata Tengku santai, senyumnya seperti bulan purnama. "Benarkah Bapak sanggup? Usia sudah lanjut, akan saya buktikan." Mereka berdua meninggalkan pantai berpasir putih, melintasi kampung-kampung ramah dengan aroma ikan asin, hingga tiba di kota kerajaan yang gemerlap. Raja telah menanti dengan sabar. "Sudah kau temukan orangnya, nak?" tanya Raja saat putra menghadap. "Sudah, Ayahanda. Inilah dia," jawab putra, menunjuk Tengku dengan bangga. Raja menatap kakek tua itu. Usianya lanjut, tapi auranya penuh misteri seperti pohon beringin kuno. "Mungkin dia memang mampu," gumam Raja dalam hati. Garam 1 liter diletakkan di depan Tengku. "Coba habiskan ini. Jika berhasil, kau pendamping anakku." Tengku mengambil seujung jari dulu. Rasanya asin seperti air laut. Lalu, ia keluar istana sebentar. "Tunggu sebentar, tuanku, saya kembali." Sepanjang hari itu, Tengku datang bolak-balik 5 kali, menghabiskan garam sedikit demi sedikit, seperti sungai yang mengikis batu perlahan. Akhirnya habis. Sebenarnya 1 liter itu terlalu sedikit. Hidup kita ini sudah makan garam berpuluh goni, bukan cuma segini. Makanya, bagi manusia biasa, itu hanyalah setitik debu di lautan, kata Tengku bijak, suaranya mengalun seperti lagu lama. "Cerdas sekali engkau, Tengku," puji Raja dalam hati, matanya berbinar. "Sah, kau pendamping anakku." Berita tentang kakek tua yang menaklukkan garam menyebar seperti angin ribut ke seluruh kerajaan. Rakyat berbondong-bondong datang, ingin melihat wajah pemenang yang sudah tua renta. Terheran-heran seperti melihat keajaiban. Raja tepati janji. Putra diberi separuh harta negara gunungan emas, permata berkilau, kain sutra untuk modal dagang bersama Tengku Syah Kudam. Mereka kumpulkan barang dagangan khas Aceh, rempah harum, kopi pekat, kain tenun indah. Lalu berlayar mengarungi samudra luas yang bergelora, singgah di negeri-negeri asing penuh pasar ramai, selama berbulan-bulan penuh petualangan. Di sebuah negeri subur, mereka buka toko sederhana. Lambat laun, berkat bimbingan Tengku yang bijak seperti guru tua, usaha mekar seperti bunga sakura. Toko jadi gedung 2 tingkat megah, penuh barang aneka ragam, permata berkilau, rempah wangi, senjata tajam. Pembeli dan penjual berdatangan seperti sungai mengalir, mereka berdua seperti ayah dan anak sejati, penuh keharmonisan. Suatu hari, Tengku harus keluar kota, urusan dagang mendesak. Sebelum pergi, ia berwasiat tegas, "Aku berangkat sebentar. Jaga toko baik-baik. Jika naik ke loteng atas, jangan sekali-kali lirik ke kiri. Ini wasiat suci, patuhi." "Baik, ayah," jawab putra mahkota. Tengku pergi, tapi rasa penasaran putra menggerogoti hati seperti ulat di daun. Mengapa dilarang lihat ke kiri? Pasti ada rahasia besar. Akhirnya, ia naik ke loteng gelap misterius.
Penasaran tak terbendung seperti banjir bandang. Di sana, ia langsung melirik ke kiri dan terpana. Seorang putri cantik jelita berdiri di jendela seberang, kulitnya putih seperti mutiara, matanya seperti bintang, rambutnya mengalir seperti air terjun. Pandangan mereka bertemu, hati putra langsung jatuh cinta, seperti panah cupit menembus dada. Putri lenyap, putra turun dengan hati berdegup kencang, menanti Tengku. "Maaf, Bapak, saya naik loteng, dan lihat putri cantik luar biasa," katanya malu. "Bukankah sudah kuwasiatkan jangan lihat ke kiri?" tegur Tengku lembut tapi tegas. "Itu takdir Allah, Bapak. Saya jatuh cinta buta. Harus kujadikan istri, tak ada tandingannya. Bahaya besar. Nak, jangan inginkan dia. Putri lain boleh, aku restui. Tapi bukan yang ini," kata Tengku. Suaranya penuh peringatan seperti guntur. "Tak bisa, Bapak. Jika bukan dia, lebih baik mati. Semua modal boleh jadi mas kawin." Putra mendesak terus seperti ombak menghantam karang. Akhirnya Tengku luluh. "Baiklah, apa boleh buat? Sudah 99 pangeran mati karena nikahi dia. Kau mau jadi yang ke-100, biar mati, asal bersanding dengannya." Tengku menghadap orang tua putri, yang setuju karena putra ulet berdagang seperti singa bisnis. Mereka dikawinkan megah, hati putra bahagia seperti burung bebas di langit. Tapi Tengku tahu rahasia kelam. 99 suami sebelumnya mati karena racun putri. "Jangan sampai anakku celaka, aku harus jaga ketat," gumam Tengku. Mata waspada. Malam pengantin, saat mereka tidur pula seperti bayi, Tengku sembunyi di bilik gelap. Tiba-tiba, dari mulut putri keluar bisa beracun seperti ular kecil yang pertama. Tengku bunuh cepat. Yang kedua, ketiga, hingga keenam. Semua dibunuh dan dilempar ke paya taman istana. Di sana, ular air patuk-patuk bisa itu, racun pindah ke tubuhnya. Bangkong, sahabat ular, tahu hal itu? Lari ketakutan seperti angin. Bangkong cerita ke pelanduk licik. "Ular air punya racun lengkap sekarang. Dijilat kakinya, mati seketika. Bahaya besar, kita tipu dia," kata pelanduk cerdik. Ia kumpulkan kodok-kodok di sawah hijau. "Ayo pesta besar," seru pelanduk. "Pesta apa?" tanya kodok tua. Pelanduk cerita bahaya racun. "Kalau ular punya racun, kalian dimangsa mudah. Kita tipu muslihat." Kodok setuju. Mereka pukul canang, melaik, tabuh-tabuhan riuh di malam rembulan, bernyanyi, "Tang ting tang, ular sakit gigi. Tang ting tang, ular sakit gigi." Ular dengar, merasa terhina seperti raja dicemooh. Malu besar, ia ludahkan semua racun. Rakun rebutan, lipan ambil sedikit, ikan telan sebagian, kalajengking, ular kotoran, biawak, ular lidi telat, tak dapat makannya tak beracun. Ular air pun kehilangan bisa selamanya. Berkat Tengku, putra selamat. Dagang mereka maju pesat seperti kerajaan baru. Putra bahagia dengan istri, lahir 2 anak lucu. Suatu hari, rindu kampung halaman menggelora seperti badai. "Bapak, izinkan pulang jumpa ayahanda raja dan ibunda," pinta putra. "Tak bisa, niaga ini milik bersama. Kalau pulang, harta bagi 2 semua, dari modal awal hingga sekarang," kata Tengku tegas. Putra bingung seperti di persimpangan. Akhirnya setuju. Toko dijual, harta dibagi rata. Putra, istri, anak siap berangkat perahu. Saatnya berpisah, Nak. "Aku lanjut hidup ke tempat lain," kata Tengku sedih seperti daun gugur. Tapi bukan cuma harta semua dibagi, termasuk istri dan anak. "Itu kesepakatan," lanjut Tengku. "Jangan, anakku cuma 1, tak bisa dibelah." "Baik, istri saja yang dibagi 2, istriku dibelah." Putra cemas seperti domba menghadapi serigala. "Iya, janji adalah utang." Putra terjerat janji seperti burung di jaring. Ia serahkan istri. Tengku angkat kapak tinggi, arahkan ke kepala putri yang pucat pasi, air mata mengalir seperti hujan. "Bismillahirrahmanirrahim." Kapak ayun, hampir menyentuh putri, jerit nyaring. Tiba-tiba, binatang beracun keluar dari kepalanya, jatuh, dimakan biawak. "Alhamdulillah, sempurna," kata Tengku. "Mengapa tak dibelah?" tanya putra heran. "Itu racun tersisa di kepalanya. Kalau tak dikeluarkan, kau mati seperti 99 suami sebelumnya. Sekarang aman selamanya." "Terima kasih, Tengku." Putra peluk erat. "Ambil istrimu kembali. Selamat tinggal, Nak." Tengku berpisah. Hati penuh berkah,
Petualangan mereka abadi dalam cerita.